Saya belum selesai. Saya tidak sepakat. Ya, mohon maaf. Saya tidak sepakat. Karena Novi sudah meninggalkan dan nanti saya menyatakan saya akan mengambil diri dari kuasa hukum Novi. Apa yang dilakukan oleh Brian dengan mundur, ya kita harus hormati, tapi dalam konteks ini ya sangat perbuatan itu tidak elok. Kata kuasa hukumnya, gampang, saya tinggal telepon teman-teman semua pada ngumpul untuk berobat. Kalau saya nggak perlu, saya tinggal transfer. Gitu. Saya bisa menggunakan uang yang saya miliki untuk mengobati Agus. Ya seperti apa yang gua udah sampaikan ke teman-teman sebenarnya, bahwa Novi itu punya pendapat yang sama dengan kita semua. Novi, apa yang ada di isi hatinya, di dalam pikirannya, semuanya sama dengan apa yang ada pada donatur, pada gua, pada teman-teman yang selama ini mendukung. Dimana kita ini sepakat bahwa ketika ingin dilakukannya suatu mediasi, maka donatur, para kuasa donatur terkait dengan polling harus dilibatkan. Karena kita pahami sekali bahwa polling tersebut muncul karena adanya suatu deadlock. Sehingga polling tersebut muncul melibatkan seluruh donatur untuk masuk ke dalam polling tersebut, memberikan aspirasi, memberikan suaranya. Ternyata ada inisiasi dari Brian kepada kuasa hukumnya Agus, di mana mereka melakukan suatu konfirmasi perdamaian, bahkan sudah tukar-tukaran draft perjanjian perdamaian begitu ya, tanpa adanya persetujuan atau tanpa adanya suatu suatu menanyakan pendapat lah kepada para donatur juga gitu. Jadi ini overlap gitu loh, maju dengan sendirinya begitu kan. Sehingga gue melihat ada indikasi tidak baik di dalam urusan itu. Maka kemarin itu gue sempat di dalam sejumlah live gue, di dalam video TikTok gue sampaikan bahwa hasil dari pertemuan hari ini tentunya akan sesuai dengan harapan donatur, kan benar gitu. Jadi apakah kaget? Ya tentu enggak. Gue udah tahu bahwa hasilnya nanti akan seperti itu. Hasilnya akan tidak mendapatkan sesuatu hal yang indah, karena gue paham betul, gue mengerti betul apa yang ada di dalam isi perasaannya Novi, di dalam pikirannya Novi saat ini gitu. Jadi makanya dia kenapa walk out, kenapa dia akhirnya pergi, karena dia berpihak pada donatur. Dia bersama para donatur. Dan dengan Brian akhirnya mundur dari kuasa hukumnya Novi, itu juga sudah menjadi hal yang gue prediksikan sebenarnya sejak lama gitu. Sejak kemarin dalam rangka pertemuan tersebut gitu ya. Gue sudah memprediksikan bahwa Brian akan mundur. Kenapa? Begini ya. Coba perhatikan, Brian kerap mengambil suatu sikap keputusan atas nama dirinya sendiri kan begitu, atas keinginan dia sendiri. Seperti dia berucap, dia katakan kepada kuasa hukumnya Agus, dia sampaikan, saya menjamin katanya. Dia sudah ucapkan saya menjamin. Jadi sebenarnya penyakit itu dia yang cari kan. Dia yang menggunakan kata itu supaya orang percaya sama dia. Pada akhirnya dia tidak mampu lakukan, ada beban di dirinya, lalu dia mundur, kan itu kan saudara poinnya. Jadi menurut gua apa yang dilakukan oleh Brian dengan mundur, ya kita harus hormati, tapi dalam konteks ini ya sangat perbuatan itu tidak elok. Karena harusnya ada suatu hal yang memang menyebabkan dia mundur. Harus ada sesuatu hal yang menyebabkan dia mundur. Apakah klien tidak terbuka misalnya? Apakah klien tidak sepaham terhadap prinsip-prinsip penanganan perkara, yang mana prinsip penanganan perkara tersebut juga dia harus pahami bahwa ada keinginan dari klien agar donatur, agar para pihak yang selama ini berperan di dalam proses ini ikut disertakan, kan begitu. Nah maka daripada itu juga ya itu adalah hasil yang sesungguhnya. Akhirnya publik bisa melihat sebenarnya kan. Publik bisa mengetahui bahwa persoalan ini sebenarnya kenapa bisa sampai sebesar ini, karena apa, kan begitu sih. Ya, kalau dari uang
yang ada di yayasan tentu tidak dipakai sama sekali dan itu masih terparkir di yayasan dalam rangka beban moral, dalam rangka melaksanakan suatu moralitas untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan uang tersebut. Jadi dari pihak Novi, pihak yayasan melakukan tindakan itu, melakukan upaya itu dengan mengamankan uang itu agar tidak disalahgunakan. Itu adalah hal yang baik begitu. Tapi apakah itu uang yayasan? Itu bukan uang yayasan. Nah, kalau Brian selalu mengatakan bahwa itu adalah uangnya Agus, itu juga bukan uangnya Agus. Uangnya Agus hanya berlaku bila digunakan untuk kepentingan pengobatan mata. Jadi uang donasi masuk ke rekening Agus hanya berlaku bila digunakan untuk pengobatan mata gitu. Nah, sekarang uang tersebut tidak digunakan untuk pengobatan mata. Artinya hak untuk menentukan uang tersebut sebagai apa, uang tersebut akan diperuntukkan apa gitu ya, itu kembalikan lagi kepada para donatur melalui polling. Dari polling nantinya akan diajukan ke pengadilan, mendapatkan penetapan, mendapatkan suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap, lalu dilaksanakan. Artinya ada satu bentuk legalisasi terhadap uang tersebut gitu loh. Ada hak hukumnya, siapa yang berhak untuk mengelola uang tersebut. Nah, sekarang kedua belah pihak belum berhak. Sekalipun mereka berdamai, masih ada pihak donatur. Seperti yang gua sudah sampaikan, bahwa ini urusan bukan lagi urusan dua belah pihak, tetapi urusan tersebut, persoalan tersebut menjadi persoalan 3 orang atau 3 pihak. Saya bilang persoalan segitiga. Ada Agus, ada Novi, dan ada donatur. Gak bisa Novi dan Agus menyelesaikan persoalan ini hanya dengan suatu perjanjian. Karena di sini ada suatu beban dari donatur yang ingin diperjuangkan. Donatur ingin menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Lalu kalau tiba-tiba mereka damai lalu main cabut saja, itu kan menjadi suatu hal yang justru akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Katakan Novi dan Agus berdamai, begitu damai tiba-tiba donatur menggugat, donatur melakukan laporan polisi, siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut? Kan begitu. Nah, jadi proses hukum yang mereka lakukan juga sudah ada. Dari pihak Agus juga sudah melaporkan. Dari pihak Novi juga saat ini sedang persiapan untuk melakukan langkah-langkah hukum. Itu sama persoalannya begitu loh. Tunggu aja proses ini berjalan. Nanti tinggal bagaimana hasil akhir kan begitu ya. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghargai setiap proses hukum. Kalau memang itu sudah sampai di laporan polisi, ngapain lagi damai-damai? Nah, ini yang menurut gua, yang gua soroti. Urusan ini sebenarnya urusan sepele, urusan yang gampang untuk diselesaikan, tidak sulit begitu ya. Sehingga bagi gua jangan dibuat rumit, jangan dibuat tambah ribet, jangan dibuat dengan keinginan sendiri hanya untuk mementingkan diri sendiri, tapi donatur dikorbankan. Itu sih sebenarnya. Apa yang dilakukan Novi itu, dia dengan dia walk out apa segala macam. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh para donatur. Jadi ibarat film nih. Itu apa? Jump scare-nya itu jump scare itu. Itu terjadi di detik-detik terakhir. Orang pada saat mereka duduk bareng, pada saat mereka mulai preskon, semua donatur udah lemes. Semua donatur, mungkin dari seluruh pihak yang menonton itu, semua orang lemes kecuali gua. Jadi kenapa kecuali gua? Karena gua yakin betul pada saat mereka preskon itu, gua masih punya keyakinan, gua masih punya insting, Novi kayaknya nggak akan begitu deh. Novi masih ada di pihak donatur deh. Sehingga mungkin gua katakan pada saat mereka duduk baris gitu ya, preskon, semua para wartawan, para media sudah mulai menyoroti gitu ya. Semua orang mungkin lemes. Bahkan istri gua lemes nonton itu gitu. Tapi pada saat dia lemes, saya sendiri yang senyum-senyum, saya bilang, santai, saya bilangin. Ini kan belum beres. Proses dari wawancara ini juga masih panjang. Tunggu dulu, lihat dulu, nonton dulu. Itu saya sampaikan. Jadi mungkin dari semua itu cuma saya yang nggak kaget gitu. Saya nggak kaget juga ketika Novi melakukan itu. Kenapa? Karena gua yakin 1000% Novi ada di pihak para donatur. Novi pasti punya beban moralitas terhadap para donatur dan dia akan lakukan itu.
Karena gue tahu bagaimana kerasnya Novi, bagaimana teguhnya Novi ketika urusan tersebut bergulir, bagaimana konsistennya dia sejak awal berjalannya proses ini, dia ikuti semua. Saya melihat cara dia menanggapi sesuatu hal, sikap dia memutuskan sesuatu, gue sudah melihat itu. Cuman memang dia pada saat terjadi perdamaian ini agak sedikit lemah ya karena Brian tadi. Karena Brian ini kan masih ada hubungan persaudaraan kan katanya kan, masih ada hubungan keluarga dengan Novi, sehingga ya itu yang menjadi beban gitu. Kalau dia sama orang lain dia sudah ada ininya, sudah mengerti lah apa yang harus dia lakukan begitu. Makanya gue nggak kaget begitu dia udah katakan dia walk out, saya tidak sepakat lalu dia pergi. Gue senyum-senyum aja ya, memang gue paham itu caranya dia gitu. Sekalipun gue tahu ada sesuatu hal yang mungkin dia akan lakukan untuk mengikuti apa keinginan daripada donatur dan netizen begitu ya. Tapi gue nggak tahu sebenarnya apa yang mau dia buat. Gue nggak nyangka juga dia ambil mic tiba-tiba nggak sepakat terus kabur. Gue nggak tahu begitu. Cuman gue yakin aja dia akan melakukan sesuatu hal gitu. Sebenarnya kita lihat nanti ke depannya saja. Kita lihat proses ini berjalan aja lah. Kita juga belum tahu bagaimana keadaannya. Novi juga saat ini sedang menenangkan diri, dia sedang mencoba untuk calm down, mencoba untuk menerima keadaan bahwa orang yang selama ini dia percaya sebagai kuasa hukumnya akhirnya mundur melakukan suatu tindakan yang jujur saja itu adalah perbuatan yang mempermalukan klien di muka umum gitu. Jadi itu adalah satu perbuatan yang gue yakin akan menjadi satu pukulan besar buat Novi, sehingga dia sedang proses calm down. Nggak bisa juga kita datang tiba-tiba ujuk-ujuk udahlah Wi, nggak, saya nggak mau begitu. Jadi saya pengen biarkan Novi berpikir secara jernih, berpikir secara dewasa dalam menanggapi persoalan ini. Sekalipun banyak sekali orang kalau di DM, di komen, bahkan ada lagi petisinya yang menyatakan meminta saya untuk bergabung menjadi kuasa hukum daripada Novi, untuk menerima kuasa daripada Novi lagi. Dalam hal ini saya merasa bahwa keputusan itu ada di Novi, dan saya sendiri juga merasa saat ini dengan saya ada di donatur adalah posisi yang paling tepat gitu. Posisi yang paling tepat, posisi yang paling nyaman, posisi yang paling memungkinkan untuk saya perjuangkan begitu. Ada di tempat itu, lalu saya tiba-tiba ada lawan bicara saya atau mungkin orang yang kita tadinya ajak mediasi, yang katanya mau mediasi itu lalu tunjuk-tunjuk saya akan mungkin berdiri, saya minta wartawan untuk bantu saya rekam itu keadaan, dan saya akan minta untuk pintu ruangan itu ditutup. Dan saya pasti akan lakukan sesuatu. Saya ingin sampaikan begini loh, jangan melakukan pressure ketika memang sedang diskusi untuk mencapai suatu quorum kan begitu kan. Ini kan diskusi. Sifatnya diskusi, kok tiba-tiba ada yang berdiri mengintimidasi dengan menunjuk-nunjuk beberapa pihak gitu. Dan saya cuma mau ingatkan ya, di akhir pada saat Novi jalan, dia tidak sepakat lalu dia keluar dari ruangan. Salah satu kuasa hukum daripada Agus tiba-tiba nunjuk dan dia katakan mereka ini penjahat. Saya tidak sepakat, ya mohon maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Ingat, itu ada konsekuensi hukumnya dan itu bisa dijerat pidana. Sehingga nantinya mungkin saya akan beri masukan kepada Novi untuk ambil tindakan hukum, ambil upaya hukum atas ucapan itu. Karena ucapan itu adalah ucapan yang sedang mempermalukan Novi di muka umum. Dia katakan Novi adalah penjahat di depan umum. Dia tunjuk Novi di depan semua awak media. Dan itu jelas merupakan suatu penghinaan besar bagi Novi. Jadi Novi harus bisa mengambil sikap untuk itu, lakukan laporan polisi terhadap kejadian itu, dan nanti itu akan menjadi masukan saya juga kepada Novi gitu. Gini aja, kalau saya Agus ini akan mendapatkan apa yang menjadi haknya bila sudah diputuskan oleh pengadilan. Tapi nggak ada persoalan, artinya begini loh. Kita kan fokus terhadap pengobatan mata Agus. Kita masih fokus terhadap
kesembuhan Agus. Oke lah, karena ini sudah menjadi perhatian publik, biarkan ini bergulir aja dulu. Biarkan bergulir ke pengadilan, nanti akan diputuskan. Hasil uang yang keluar berapa, nanti kira-kira kalau Agus masih bisa, masih membutuhkan uang untuk pengobatannya atau untuk kebutuhannya, masih ada kurang berapa, buat proposal baru kepada yayasan, kepada Novi. Saya yakin Novi masih punya perasaan dan punya hati nurani. Ketika memang persoalan itu satu proposal itu diajukan lagi kepada Novi, saya yakin Novi juga akan lakukan itu. Dan kalau Novi tidak membantu pun, saya bersedia membantu Agus, tapi dengan syarat dan ketentuan. Artinya, kalau memang Agus katakan, oke bang, ya saya salah sejak awal, saya menyalahgunakan uang tersebut, besok-besok saya tidak akan lakukan itu lagi, dan saya tidak akan lagi melakukan perlawanan-perlawanan dengan menjelek-jelekkan Novi, menjelek-jelekkan pihak lain. Saya tidak akan lagi sembarangan melapor orang. Kalau dia sampaikan seperti itu, kita pahami bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya adalah kehilafan, maka saya juga manusia. Kita punya hati nurani untuk ngobatin Agus, untuk membawa Agus katanya ke Singapura, untuk membawa Agus berobat kemana-mana. Kalau mungkin kata kuasa hukumnya gampang, saya tinggal telepon teman-teman semua pada ngumpul untuk berobat. Kalau saya nggak perlu, saya tinggal transfer. Gitu. Saya bisa menggunakan uang yang saya miliki untuk mengobati Agus. Asal Agus punya keinginan untuk merubah dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Itu aja. Gua nggak sepaham. Kenapa? Karena bisa jadi dengan mundurnya Brian justru akan menimbulkan persoalan baru, bisa jadi, atau mungkin Brian masih di dalam juga akan ada persoalan baru lagi. Intinya begini ya, kita punya hubungan dengan Brian juga masih oke, masih baik. Secara pertemanan kita oke. Novi juga ada hubungan keluarga dengan Brian, jadi tidak menjadi suatu batu sandungan juga ada atau tidaknya Brian. Yang pasti kita di sini bergerak atas hati nurani saja. Kalau Brian mungkin masih memiliki hati nurani, saran saya ya Brian membatalkan atau mengurungkan niatnya untuk mundur lah. Lebih profesional aja lah, gabung balik ke Novi gitu, minta maaf sama Novi, dan besok-besok jangan mengulangi kesalahannya lagi. Itu kan sebenarnya poinnya kan. Kepada para donatur tetap semangat, jangan khawatir, kita ada bersama para donatur. Novi tetap bersama para donatur. Jadi intinya tenang aja para donatur, ayo kita bersatu, tetap isi data kalian, berikan kuasa kalian kepada para kuasa hukum donatur melalui polling www.suaraku.co.id. Isi di sana, kalian tentukan suara kalian, upload bukti transfer kalian, nanti kita akan bawa, kita akan legalisasi, dan itu akan menentukan sikap daripada peruntukan uang tersebut. Ini akan menentukan uang tersebut akan digunakan sebagai apa. Untuk seluruh pihak, gue cuma mau sampaikan, perkara ini sudah menjadi satu perkara yang segitiga. Artinya persoalan ini ada Agus, ada Novi, dan ada donatur. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan dua pihak. Harus diselesaikan keseluruhan. Agus, Novi, donatur, begitu. Dan kalau kita bicara kapasitas penyelesaian persoalan ini dari tiga pihak, kalau ada istilah di atas langit ada langit, kalau di sini di atas Novi dan Agus masih ada donatur. Gitu.